Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan bahas mengenai trigonometri. Yang pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya kalian wajib tahu teorema Pythagoras sebagai berikut. Sisi yang berhadapan dengan sudut dinamakan sisi depan. Sin alfa sama dengan demi depan dibagi miring. Cos sama dengan sami, samping dibagi miring. Dan tan sama dengan desa, depan dibagi samping. Untuk memudahkan kalian untuk mengingat, cosec itu kebalikan dari sin alfa. Jika sin alfa sama dengan demi depan dibagi miring, maka cosec sama dengan mide, miring dibagi depan. Sec alfa kebalikan dengan cos alfa, dan kotangen alfa kebalikan dari tan alfa. Contoh, tentukan cos alfa jika sin alfa sama dengan 12 dibagi 13. Diketahui sin alfa sama dengan 12 dibagi 13. Berarti 12 itu sebagai depannya dan 13 sebagai miringnya, karena rumus dari sin alfa sama dengan demi, depan dibagi miring. Yang ditanya cos alfa. Langkah pertama, kita harus mencari sampingnya dulu dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Samping sama dengan akar miring kuadrat dikurangi depan kuadrat, sama dengan akar miringnya 13. 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, sama dengan akar 13 dikuadratkan sama dengan 169 dikurangi 12 kuadrat sama dengan 144. Jadi akar 169 dikurangi 144 sama dengan akar 25 atau sama dengan 5. Jadi sudah tahu bahwa sampingnya itu adalah 5. Baru kita mencari cos alfa. Cos alfa sama dengan samping dibagi miring. Nah, kan sampingnya sudah ketemu 5, jadi 5 dibagi miringnya 13. Sudut-sudut istimewa. Dengan menggunakan sudut-sudut istimewa, kalian bisa langsung menentukan nilai dari sin, cos, tan, cosec, secant maupun kotangen tanpa menggunakan alat hitung seperti kalkulator dan alat hitung lainnya. Contoh, tentukan nilai dari cos 30 derajat dikali cos 60 derajat dikurangi sin 30 derajat dikali sin 60 derajat. Diketahui cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Yang ditanyakan cos 30 derajat dikali cos 60 derajat dikurangi sin 30 derajat dikali sin 60 derajat. Jawab, setengah akar 3 dikali setengah dikurangi setengah dikali setengah akar 3 sama dengan 1/4 akar 3 dikurangi 1/4 akar 3 sama dengan 0. Perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Pada bidang kartesius dibagi menjadi 4 bagian atau biasa disebut kuadran. Kuadran 1 meliputi 0 derajat sampai 90 derajat yang memiliki nilai positif. Maksudnya nilai X-nya positif dan nilai Y-nya positif. Pada kuadran 2 meliputi 90 derajat sampai 180 derajat yang memiliki nilai X negatif dan nilai Y-nya positif. Pada kuadran 3 meliputi 180 derajat sampai 270 derajat yang memiliki nilai X-nya negatif dan Y-nya negatif. Pada kuadran 4 meliputi 270 derajat sampai 360 derajat yang memiliki nilai X-nya positif dan Y-nya negatif.
Saya ulangi, sisi yang berhadapan dengan sudut dinamakan sisi depan. Pada kuadran 1, sisi depannya bernilai positif karena terletak pada sumbu Y yang atas. Sisi sampingnya juga bernilai positif karena terletak pada sumbu X yang kanan. Dan miringnya pun juga positif jika sin, cos, maupun tan yang terletak pada kuadran 1 itu bernilai positif. Karena rumus dari sin kan sin demi depan dibagi miring. Kalau depannya aja positif dan miringnya aja positif, pasti hasilnya positif. Cos pun juga gitu, samping dibagi miring, sampingnya positif, miringnya juga positif, jadi hasilnya tetap positif. Jadi semua yang terletak pada kuadran 1 memiliki nilai positif. Pada kuadran 2, sisi depannya bernilai positif karena terletak pada sumbu Y yang atas. Sisi sampingnya bernilai negatif karena terletak pada sumbu X sebelah kiri. Karena sumbu X yang sebelah kiri itu bernilai negatif ya. Sehingga pada kuadran 2 yang positif itu hanya sinnya saja. Pada kuadran 3, sisi depannya bernilai negatif karena terletak pada sumbu Y bagian bawah. Karena sumbu Y bagian bawah itu bernilai negatif. Dan sisi sampingnya juga bernilai negatif karena terletak pada sumbu X sebelah kiri. Sehingga pada kuadran 3 yang bernilai positif itu hanya tannya saja. Pada kuadran 4, sisi depannya bernilai negatif karena terletak pada sumbu Y bagian bawah. Sisi sampingnya bernilai positif karena terletak pada sumbu X sebelah kanan. Sehingga pada kuadran 4 yang positif itu hanya cosnya saja. Pada setiap kuadran 1, 2, 3, dan 4 dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang dikasih tanda centang dan ada yang tidak. Untuk yang dikasih tanda centang hasilnya tetap. Maksudnya sin tetap sin, cos tetap cos. Sedangkan yang tidak dikasih tanda centang hasilnya berkebalikan. Sin menjadi cos, cos menjadi sin. Nah, kalian pasti masih bingung kan cara membedakan ini terletak pada centang atau bukan ya? Oke, saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Contoh, tentukan nilai dari cos 300 derajat. Cos 300 derajat, kalian bisa menggunakan 270 derajat plus alfa atau bisa 360 derajat min alfa. Jika kalian menggunakan 270 plus alfa, maka alfanya diganti 30 karena untuk menghasilkan nilai 300 derajat itu 270 ditambah 30 derajat. Jika kalian menggunakan 360 derajat dikurang alfa, maka alfanya diganti 60 derajat karena untuk mendapatkan nilai 300 derajat itu 360 derajat dikurangi 60. Nah, di sini saya pakai 270 derajat ditambah alfa, jadi alfanya diganti 30 derajat supaya menghasilkan nilai cos 300 derajat. Nah, untuk 270 derajat plus alfa kan di situ nggak ada tanda centangnya, berarti hasilnya berkebalikan. Semula cos menjadi sin, dan di situ 270 derajat plus alfa kan masuk pada kuadran 4. Kuadran 4 yang positif kan cosnya saja, maka nanti hasilnya negatif. Sehingga sin 30 derajat sama dengan min setengah.